Ya pemirsa, akibat diguyur hujan malam hingga pagi, ribuan rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini pun terendam banjir. Evakuasi warga berlangsung dramatis. Petugas kepolisian beserta Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini langsung berupaya evakuasi korban banjir yang merendam pemukiman warga di perumahan Puri Nirwana Residence, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, sejumlah warga ini terpaksa harus dievakuasi menggunakan perahu karet dari kediaman masing-masing. Pasalnya ini air sudah masuk ke dalam rumah warga, bahkan menggenangi jalanan. Ya, ini mungkin pertanyaan Anda akan saya tanyakan pemirsa, ini akan bisa berlangsung berapa lama sih Pak? Minggu-minggu ini, minggu-minggu ke depan akan mungkin tidak curah hujan tinggi Pak? Iya, masih mungkin. Ini kan yang minggu ini sudah diramalkan oleh BMKG. Dia katanya minggu ini agak waspada gitu. Nah biasanya kalau kami itu dari meteorologi itu yang kami perhatikan tuh yang menjadi kewaspadaan itu biasanya sampai pertengahan Februari atau waktu Xinjia, waktu tahun baru Cina itu. Ya, kita mengharapkan di sana jangan terjadi badai salju. Kalau terjadi badai salju biasanya dari Johor sama hingga Riau itu biasanya kering, tapi untuk Jawa Barat itu basah sekali. Nah itu yang kami takutkan untuk Jakarta sebenarnya. Berapa lama sih Pak intensitas hujan mungkin akan terjadi? Karena kalau 3 jam saja ini beberapa wilayah di ibu kota sudah pasti banjir, tergenang pasti. Saya lihat yang mirip Jakarta kemarin tuh data-datanya tuh ada di Ujung Pandang juga tinggi kemarin itu. Lalu di daerah timur di Maluku itu ada beberapa tempat tinggi dan di Kalimantan Selatan. Lalu juga Jawa Timur itu. Jadi memang cukup sporadik dan itu tingginya terjadi di beberapa wilayah gitu. Nah biasanya itu kalau ramalan kami sebagai orang klimatologi, jadi kita melihat tuh sampai bulan April. Nah nanti akhir April nanti berikutnya kita akan mengalami kekeringan, tidak seperti 2 tahun sebelum ini. 2 tahun ini basah sekali, tapi nanti akan ada masuk periode El Nino lemah gitu. Oke, Pak, sekarang kita cek ya Pak ya, kalau tadi sebelumnya saya hadirkan kepada Anda di Bekasi di perumahan Puri Nirwana Residence ini banjir, tergenang. Malam hari ini bagaimana ya kondisinya? Rekan kami ini Suryo sudah siap mengabarkan langsung dari Bekasi. Saya mau tanya bagaimana kondisi malam hari ini di sana. Terima kasih Caca, saat ini saya berada di lokasi perumahan yang terjadi banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi tadi malam hingga tadi pagi, membuat aliran kali Cikalang sekarang meluap ke permukiman warga yang berada di perumahan Puri Nirwana Residen di desa Sukakarya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi air saat ini mulai berangsur surut, kemungkinan apabila ada terjadi hujan nanti malam, kemungkinan air akan semakin tinggi. Namun saat ini air mulai berangsur surut dari 10 hingga 20 cm yang sebelumnya ketinggian air dari setengah meter hingga 1,5 meter begitu, Caca. Ya, terima kasih Suryo. Meskipun memang ini gambar malam hari, tapi Anda masih bisa melihat pemirsa ini genangan air masih terjadi di sana. Terima kasih Suryo atas laporan langsung dari Bekasi. Mungkin saya kembali ke Pak Edwin. Pak, biasanya selain curah hujan yang tinggi, faktor-faktor apa juga yang harus kita antisipasi? Gelombang tinggi ini bagaimana Pak? Ya gelombang tinggi di laut itu akan selalu menyertai karena dia pemicu utamanya adalah angin. Jadi kalau biasanya terjadi pembentukan awan, terjadi gerakan vertikal dan dia akan menarik udara sekitarnya. Jadi angin itu akan bergerak cepat. Lalu itu yang dikhawatirkan akan menambah gelombang tinggi di lautan. Jadi kewaspadaan agar ditingkatkan lagi kalau dari posisi awan ini di belakang kita ini banyak di daerah yang kita kan negara kepulauan, jadi menghubungkan antar pulau-pulau itu pakai perahu. Jadi itu harus waspadai daerah-daerah yang katanya akan gelombang tinggi.
Iya. Oke, Pak, ada kasih saran Bapak ini sebagai peneliti pastinya untuk masyarakat atau juga untuk pemerintah dengan antisipasi curah hujan yang tinggi? Kalau pastinya kita lihat dari drainase di ibu kota, mungkinkah bisa menampung debit air yang datang? Kalau dibersihkan akan berefek besar tidak dengan curah hujan yang kemudian datang, bagaimana Pak? Ya, biasanya itu kan ada yang kami khawatirkan tuh kayak Jakarta ini ada 3 jenis banjir. Yang pertama banjir karena hujan lokal, yang kedua banjir kiriman dari Bogor, yang ketiga tuh banjir di lautnya itu. Lautnya itu lagi pasang tinggi. Pasang tinggi itu biasanya tuh 2 kali bulan purnama. 1 bulan purnama dan bulan mati biasa gitu. Ada daerah yang begitu dan ada daerah yang hanya sekali sebulan. Nah itu pasang-pasang itu yang perlu dikhawatirkan. Kalau terjadi bersamaan dengan fenomena-fenomena cuaca lainnya itu dikhawatirkan akan berbahaya gitu. Oke, kalau untuk masyarakat Pak, apa yang perlu diantisipasi? Mungkin kalau warga perkotaan terkadang mereka tidak mau juga untuk evakuasi. Mungkin warga di wilayah pesisir atau seperti apa Pak? Ya itu yang di pesisir kita khawatirkan karena mereka tuh sudah biasa. Dengan sendirinya laut juga akan naik gitu. Sekarang ini kayak di utara Jakarta itu kan pesisirnya mereka sudah tahu akan naik gitu. Jadi saya rasa sudah waspada lah. Tapi kalau di bantar-bantar sungai itu memang dari dulu tuh kebiasaan orang Indonesia katanya paling hanya seminggu mengungsi saja nggak apa-apa Pak. Jadi mereka sudah tertanam jiwanya ya sudah sebentar aja kita. Padahal itu sebenarnya itu kita harus tadi Mbak Caca bilang sama saya katanya perumahan tempat dia tinggal itu dibangun dulu baru ditata. Itu gimana? Ditata dulu baru dibangun ya? Ya, kalau di daerah saya itu ditata dulu baru dimukim, bukan kemudian sudah ada permukiman baru kita buat kemudian saluran seperti itulah. drainasenya. Jadi kita harus mengatur drainase dulu. Yang kita harapkan kayak ibu kota baru ini, kita harapkan kalau saya lihat dari paketnya dan gambar-gambar animasi kayak itu kayaknya sudah bagus kelihatannya tuh. Sudah mengatur masalah irigasi dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ini mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar, harus waspada, dan bahkan juga pemerintah setempat juga harus bekerja ekstra keras bahwa ini akan terjadi minggu ini, minggu ke depan, hingga nanti pertengahan Februari. Seperti itu ya Pak ya. Baik, dan pemirsa ini sesaat lagi saya akan hadirkan informasi yang pasti sudah saya sampaikan di awal bahwa kasus kekerasan seksual ini kian hari, kian muncul pemirsa sepanjang 2021 di awal 2022. Setelah Heri Wirawan, sejumlah kasus naik. Yang terbaru terjadi di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, bagaimana tentang penegakan hukumnya? Apakah pemerintah pun diam saja melihat hal ini tanpa ada upaya pencegahan? Sesaat lagi.